Halo sahabat YouTube, jumpa lagi ya dengan saya di ruang cerita dan motivasi. Sahabat ngobrol online di ruang cerita dan motivasi, tentunya yang setiap hari akan ada video terbaru ya buat kita semuanya. Oke, jumpa lagi di video pada sesi hari ini. Kabar sehat ya untuk kita semuanya. Hari ini aku mengambil tema tentang perasaan insecure, perasaan tidak nyaman yang kadang-kadang kita alami, kita rasakan karena oleh beberapa sebab. Ada yang terkadang pernah merasa insecure ketika melakukan suatu hal atau melihat suatu hal. Hal itu normal sih ya, wajar-wajar saja. Namun, insecure yang berlebihan dan dibiarkan berlama-lama bisa berakibat, bisa menghambat ya potensi dirimu. Oleh karena itu, kondisi ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus segera diatasi. Apa sih insecure itu? Baik, insecure adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak nyaman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu hingga tidak percaya diri. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure, mulai yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri sendiri. Contoh penyebab perasaan insecure yang berasal dari luar adalah perlakuan dipandang sebelah mata oleh orang lain atau perlakuan overprotective dari orang tua dan pasangan. Sementara contoh penyebab yang dari dalam adalah perasaan kesepian dan sifat terlalu perfeksionis ya, ataupun memiliki kepribadian yang melankolis, yang melo. Oke, kemudian apa saja sih cara untuk mengantisipasi atau mengatasi rasa insecure ini? Baik, cara tepat untuk mengatasi rasa insecure diantaranya itu kita gambarkan dulu ya rasa insecure itu seperti apa. Rasa insecure bisa membuat seseorang tidak mampu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Hal ini tentu bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Bahkan orang yang terus merasa insecure bisa kehilangan pekerjaannya ya. Karena apa? Perasaan tidak aman ini juga bisa membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, gangguan makan, dan kelelahan kronis. Dalam hubungan dengan pasangan, rasa insecure yang berlarut-larut akan membuat hubungan menjadi lebih hambar dan penuh kecemburuan, biasanya begitu. Jika kita memiliki rasa insecure yang berlebihan, coba kita mulai terapkan beberapa cara yang akan saya sampaikan agar kita terhindar dari dampak buruk akibat kebiasaan ini. Yang pertama ya, kita harus berusaha untuk tetap berpikir positif. Hidup ibarat roda yang berputar ya untuk setiap orang tentunya. Di satu waktu terkadang seseorang bisa berada di atas dan ada kalanya ia akan berada di bawah. Namun setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada hidupnya. Ada orang yang ketika menghadapi masalah selalu menyalahkan diri terus ya, terus-menerus hingga menjadi stres. Namun ada pula yang terlihat santai karena bisa memikirkan sisi positif dari masalah yang terjadi. Hal ini tergantung pada pola pikir masing-masing ya, masing-masing orang itu dan bagaimana mereka memandang suatu masalah. Nah, cobalah untuk terus berpikir positif tentang apapun yang terjadi yang kita alami dalam hidup kita ya. Dengan begitu kita bisa menyelamatkan diri kita dari perasaan-perasaan negatif, perasaan buruk seperti rasa khawatir, rasa sedih, bersalah, penyesalan, rasa takut, galau dan sebagainya, kecewa, penyesalan dan yang lain-lain. Rasa takut juga bisa, yang bisa menguras energi kita. Jadi mental kita akan seperti terkuras. Jadi imun juga dapat menurun ya tentunya ya. Sebagai contoh, jika temanmu membatalkan acara secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, hindari rasa kecewa yang bisa membuat pikiranmu dipenuhi oleh prasangka buruk mengenai temanmu atau bahkan dirimu sendiri. Lihatlah sisi baiknya, misalnya kamu jadi memiliki waktu luang untuk me time, butuh waktu untuk diri sendiri, begitu ya. Kemudian berhenti menyalahkan diri sendiri. Melawan pikiran negatif memang tidak mudah, namun jika tidak dipaksakan kita akan terus dihantui rasa cemas ya. Bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Ingatlah ya bahwa kita bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi jika kita masih berpikir seperti aku selalu membuat kekacauan dimanapun, ubah pikiran tersebut menjadi lebih positif, lebih realistis seperti terkadang aku membuat kesalahan, tapi aku selalu belajar dari kesalahan itu. Tidak aku harus memperbaiki semua kesalahan itu yang sudah lalu ya bilang berlalu. Gitu. Jangan sampai terulang lagi.
Oke. Berikutnya, jangan membandingkan diri dengan orang lain seperti yang sudah aku bahas sebelumnya ya di video berikutnya, di video sebelumnya. Membandingkan diri dengan orang lain bukan cara yang tepat untuk mengoreksi diri atau introspeksi diri. Justru hal ini akan membuat kita menjadi rendah diri dan insecure, merasa tidak nyaman. Begitu. Nah, di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti saat ini, kita bisa melihat banyak sekali hal yang terjadi pada hidup orang lain. Entah bagaimana, sering kali apa yang kita lihat itu di media sosial nampak sangat indah, nampak menyenangkan, kadang bikin iri, bikin minder, insecure. Rasanya sulit bukan untuk tidak membandingkannya dengan apa yang kita punya. Sementara kita tidak punya apa-apa, orang lain sudah punya macam-macam barang, macam-macam kemewahan dan sebagainya. Oleh karena itu, coba kurangi penggunaan media sosial agar kita tidak fokus dengan kehidupan orang lain dan tidak membandingkan diri begitu. Selain itu, kita juga harus membiasakan untuk selalu bersyukur dengan segala yang kita miliki agar perilaku dan pikiran kita menjadi lebih positif ya, jadi positive vibes gitu. Percayalah bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Itu sudah alami ya, wajar, natural. Kemudian hindari orang-orang yang membuat kita insecure. Teman toksik misalnya atau pasangan toksik kerap melontarkan komentar begini, komentar yang negatif yang tidak membangun, meskipun alasannya untuk kebaikan kita sendiri. Alih-alih membuat semangat, komentar tersebut bisa membuat kita menjadi down, menjadi insecure, menjadi merasa yang tidak enak lah pokoknya. Coba mulai saat ini hindari orang-orang yang memiliki perilaku tersebut ya. Temukan lingkungan pertemanan yang membawa dampak positif buat kita, yang dapat mendukung kita serta memberikan respon-respon baik, positif dan membangun. Begitu ya. Kemudian lagi kita harus melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Contohnya, coba untuk lebih fokus pada hal-hal yang dapat membuat kita bahagia dan melupakan rasa insecure itu. Kita bisa memanjakan diri dengan perawatan, mungkin pijet ya sekali-kali ya, bekam, atau menghirup aromaterapi, menghirup udara segar, refreshing kemana, begitu akan merefresh pikiran kita. Kita juga dapat melakukan olahraga ya yang bisa membuat kita menjadi rileks seperti yoga mungkin ya, meditasi. Selain itu melakukan kegiatan positif yang membangun seperti mempelajari skill baru, keahlian baru, membantu orang lain yang kesusahan. Juga dapat membantu membantu kita merasakan bahwa diri kita menjadi lebih bahagia, lebih tenang. Cukup apa adanya, bersyukur begitu. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga teratur dan mengonsumsi makanan bernutrisi ya. Kedua cara ini juga dapat memperbaiki mood kita, mood booster. Tentunya membuat kondisi fisik serta penampilan kita serta mental kita lebih baik sehingga kita bisa lebih percaya diri lagi. Meski tergolong normal ya, perasaan insecure tidak boleh dianggap sepele ya dan dibiarkan begitu saja. Ya, hal ini karena rasa insecure tadi bisa berdampak buruk bagi kehidupan sosial kita serta kesehatan mental kita. Jika memiliki perasaan yang insecure, cobalah terapkan tips-tips yang sudah aku sampaikan tadi di atas ya. Namun bila rasa insecure tersebut tidak kunjung hilang ya sebaiknya kita mungkin curhat ke teman-teman, konsultasi ke psikolog atau apa yang bisa membuat kita lebih baik, perasaan kita lebih nyaman, serta mungkin minta bimbingan yang tepat untuk menghadapi perasaan ini ya. Ke teman-teman, ke orang yang lebih dewasa mungkin atau lebih tua. Nah itu dia guys pembahasan soal perasaan insecure yang mudah-mudahan kalian bisa mengurangi perasaan itu ya dari dalam diri kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.